Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, warga jemaat GKMI Getsemani. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam ibadah raya GKMI Getsemani pada hari Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020. Hari ini merupakan ibadah online yang terakhir kita laksanakan karena minggu depan, hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 kita akan beribadah secara konvensional. Kita akan datang beribadah di gedung gereja di GKMI Getsemani. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, saya ingin perlu menjelaskan secara teknis pelaksanaan ibadah secara langsung di gedung gereja kita. Apa-apa yang harus dipersiapkan oleh setiap jemaat supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan khidmat. Yang pertama adalah Bapak Ibu jemaat harus mempersiapkan segala perlengkapan ibadah kita. Seperti biasa, handphonenya dibawa, Alkitabnya, dan persembahannya dipersiapkan dari rumah. Dan oleh karena itu, hal yang pertama harus Bapak Ibu siapkan adalah dari rumah Bapak Ibu jemaat sudah harus mengenakan masker sesuai dengan anjuran. Yang kedua, setelah Bapak Ibu sampai di gereja, nanti petugas penyambut jemaat akan mengarahkan Bapak Ibu ke wastafel untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun yang telah disediakan. Setelah itu, Bapak Ibu menuju ke pintu depan gereja. Di sana ada petugas yang akan mengukur suhu badan Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan alat yang namanya thermal gun. Bapak Ibu akan dicek suhunya, apabila sesuai dengan aturan diizinkan masuk. Setelah dicek suhu, petugas yang kedua yang membawa hand sanitizer akan menyemprotkan hand sanitizer di kedua telapak tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu bisa mengusapnya atau mengelapnya dan membersihkan tangan. Baru Bapak Ibu dipersilahkan satu langkah lagi maju ke depan pintu gereja untuk mengambil amplop persembahan dan warta jemaat yang telah disediakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu diizinkan sambil masuk ke dalam gereja, persembahan saudara dimasukkan ke dalam amplop-amplop yang sudah Bapak Ibu ambil. Kemudian di dalam gereja di bagian depan pintu itu disediakan kotak persembahan. Karena nanti tidak ada pengedaran kantong kolektor. Jadi Bapak Ibu langsung memasukkan persembahan-persembahan itu, baik persembahan syukur, perpuluhan, pembangunan, diakonia, dan lain-lain, dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditaruh di dalam kotak persembahan yang tersedia. Setelah itu, jemaat Bapak Ibu sekalian boleh masuk ke dalam ruangan gereja mencari kursi posisi sesuai dengan rasa nyamannya masing-masing. Dan sampai di dalam, Bapak Ibu boleh duduk diam dengan pengaturan jarak yang sudah diatur di dalam ruangan gedung gereja itu. Selama ibadah seperti biasa, diharap tidak keluar masuk dari ruangan gereja, kecuali memang betul-betul harus keluar karena kepentingan ke toilet. Lalu setelah ibadah usai, nanti yang pulang terlebih dahulu keluar dari gedung gereja ini adalah jemaat yang duduk di barisan paling belakang, yang paling dekat pintu keluar. Dan ketika keluar, kita tidak ada salam-salaman. Sama seperti ketika datang, tidak ada saling salam-salaman. Senyum boleh, tapi kan kita mengenakan masker juga tidak kelihatan. Ya. Jadi tidak ada salam-salaman dan diharapkan tidak ada yang berkerumun di sekitaran gereja atau di dalam gereja. Ketika Bapak Ibu pulang, langsung pulang saja. Ibadah kita akan persingkat menjadi lebih cepat waktunya, kurang lebih 1 jam sampai 1 jam 15 menit, dan itu yang kita rancangkan. Semoga ini bisa menjadi ibadah yang menyenangkan di situasi pandemi corona ini. Kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan. Oh ya, satu lagi, bahwa khusus untuk para lansia kami mohon maaf, kami belum bisa menjemput para lansia untuk ikut ibadah di dalam gereja, mengingat kaum lansia dikategorikan sebagai orang-orang yang paling rentan terjadinya proses penularan COVID-19 itu. Sehingga sesuai anjuran, kami belum bisa mengadakan ibadah lansia ataupun menjemput lansia untuk ikut ibadah umum di gereja kita. Begitu pula anak-anak, kita belum bisa memberikan kesempatan untuk bisa beribadah di situasi yang masih seperti ini. Kita akan mengevaluasi dalam sebulan ke depan apa yang terjadi perubahan, dan disitulah kita akan memulai menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah sekarang kita bersama-sama untuk memasuki ibadah raya kita pada hari ini. Kita mulai dengan bersaat teduh sejenak.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai memasuki ruang ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian, Ku Berikan Syukurku. Selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku
Sekarang marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Diizinkan kembali oleh Tuhan mengajak seluruh anggota keluarga kami bersepakat untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan, bergabung bersama dengan seluruh warga jemaat GKMI Getsemani yang tersebar di wilayah Tangerang ini untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan ke tengah-tengah keluarga kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan menguduskan ruangan rumah kami di mana kami mengadakan ibadah ini. Terlebih Tuhan menyucikan dan menguduskan ruang hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus kepada Tuhan dan mengharap hadirat Tuhan turun melimpah atas kebaktian yang kami laksanakan pada hari ini di rumah kami masing-masing. Dari awal sampai akhir jalannya ibadah ini kami mohonkan berkat pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya sehat-sehat dan bisa menikmati hari ini dengan rasa syukur karena Tuhan menyediakan Sabat ini untuk kita bersama-sama beribadah dengan seluruh anggota keluarga kita. Mari kita ungkapkan rasa sukacita kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sidang jemaat dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka hati, pikiran kita, supaya firman kebenaran yang sebentar dibaca dan dilayankan untuk kita boleh menjadi berkat yang menguatkan iman kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran
Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Semua dikasih Tuhan, mari sekarang kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Roh Tuhan memberkati kita dalam menyambut dan menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu, memohon kemurahan-Mu, hikmat dan pertolongan-Mu. Sebentar lagi firman-Mu akan dibacakan dan direnungkan bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus hadir mengurapi kami, supaya kami diberi kemampuan untuk mengerti dan menangkap pesan firman Tuhan itu, sehingga dari dalamnya kami beroleh tuntunan untuk menjadi pedoman dalam perilaku hidup kami sehari-hari.
Urapi hamba-Mu dan urapi seluruh sidang jemaat GKMI Getsemani yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini diambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang melayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh menghayati firman ini, dan menyimpan dalam hati, menjadikan pedoman dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini kita renungkan dalam tema berjaga-jagalah terhadap tipu daya roh jahat. Berjaga-jagalah terhadap tipu daya roh jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan yang kita baca pada perikop pagi ini kebetulan pada pasal yang terakhir, dan ini merupakan penutup daripada surat Efesus ini. Dan di dalam surat Efesus, dalam penutupan surat Efesus ini, Paulus memberikan sebuah teguran secara khusus kepada gereja yang ada di kota Efesus itu. Agar apa? Agar mereka jangan menjadi lemah ketika menghadapi banyaknya pencobaan sebagai orang-orang percaya pada zaman itu. Ya. Pencobaan akan selalu datang di sepanjang waktu. Dan oleh karena itu orang-orang di Efesus diingatkan dan ditegur oleh Paulus supaya jangan menjadi lemah. Tetapi hendaklah kalian itu menjadi teguh dalam menghadapi berbagai pencobaan itu, layaknya seperti seorang prajurit yang siap berperang. Wow, luar biasa ini. Kenapa Paulus membuat analogi kesiapsiagaan untuk menghadapi pencobaan itu diibaratkan supaya kita ini siap sedia, layaknya seperti seorang prajurit yang siap untuk bertempur. Lalu siapa lawan kita? Ya. Lawan kita bukanlah penguasa-penguasa manusiawi yang datang untuk menghancurkan gereja, yang menganiaya orang Kristen. Bukan itu. Tetapi adalah oknum-oknum yang bergerak di belakang manusiawi itu tadi. Oknum-oknum yang bergerak di belakang para penguasa itu. Yaitu dikatakan di ayat 12 itu dengan jelas bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Itulah sesungguhnya musuh kita. Kita tidak sedang bermusuhan dengan sesama manusia, tetapi kita sedang bermusuhan dengan oknum-oknum yang bergerak di balik manusia-manusia yang jahat itu, yaitu
iblis, setan dan semua anak buahnya yang memberi pengaruh jahat kepada orang-orang yang sedang mendatangkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu Paulus mendorong agar jemaat Paulus memiliki kesiapsiagaan layaknya seorang prajurit. Sangat dimungkinkan ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini, posisinya ia sedang berada dalam penjara. Dan pada saat dia menuliskan itu, mungkin dalam jarak dekat dia sedang menyaksikan seorang tentara Romawi dengan berpakaian perlengkapan perang yang lengkap. Sehingga Paulus bisa mengidentifikasi setiap peralatan yang melekat pada seorang prajurit itu. Dimulai dari ketopong, baju sirah, pedang ikat pinggang, sampai kaos kakinya. Paulus bisa menjelaskan dengan detail untuk menjadi gambaran tentang perlengkapan senjata rohani yang seharusnya dikenakan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu mari kita melihat seperti apa Paulus menjelaskan kesiapsiagaan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi peperangan rohani, melawan tipu daya dari kuasa roh jahat itu. Paulus memulai dengan ayat 14 itu, jadi berdirilah tegap, sekali lagi, tegap seperti prajurit yang berada dekat di samping Paulus itu. Berikat pingganglah kebenaran. Mengenakan ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang itu secara harfiah adalah melambangkan sebuah kesiapsiagaan. Karena ikat pinggang itu adalah tanda tugas aktif buat seorang prajurit. Maka seorang prajurit tidak boleh ketinggalan ikat pinggangnya ketika dia sedang bertugas. Karena ikat pinggang menandakan sebuah tanda tugas secara aktif kepada seorang prajurit Romawi itu. Sehingga kebenaran harus melekat pada dirinya, harus mengikat dirinya. Dalam menjalankan tugasnya seorang prajurit harus berpedoman pada kebenaran. Harus semua diikat dalam kerangka kebenaran. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada penyimpangan. Maka sebagai seorang prajurit tidak boleh lengah sedikit pun untuk meninggalkan kebenaran dan kompromi dengan ketidakbenaran. Kompromi dengan kejahatan dan dosa itu adalah pantangan bagi seorang prajurit Romawi. Maka Paulus mengambil inisiatif analogi ini untuk menjelaskan bahwa setiap orang beriman, orang percaya, hal pertama-tama yang dipersiapkan dalam dirinya untuk peperangan rohani itu, ia harus siap dengan kebenaran. Dalam dirinya harus melekat ikat pinggang kebenaran. Karena kebenaran itu menjadi referensinya, menjadi rujukannya dalam kita menilai segala bentuk pencobaan yang ada di dalam dunia ini. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang prajurit Kristiani harus siap sedia kebenaran itu menjadi rujukan dan referensi dalam menilai segala macam bentuk pencobaan. Yang kedua adalah baju sirah. Ya, di ayat 14 itu masih dikatakan, dan berbaju sirahkan keadilan. Mengapa? Apa hubungannya baju sirah dengan keadilan? Ya, kalau kita membaca ayat ini kita tidak menemukan sebabnya. Tetapi tentu saja Paulus memahami kebenaran firman Tuhan secara komprehensif. Karena ada ayat yang sesungguhnya dia kutip dari kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 17. Di sana dikatakan atau diceritakan tentang seseorang yang harus mempertahankan keadilan itu di tengah-tengah kehidupannya. Ya. Di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 17 itu digambarkan bahwa Allah itu mengenakan baju sirah yang maksudnya adalah keadilan itu. Pada diri Allah melekat tentang keadilan itu, dan oleh karena itu orang percaya pada dirinya harus melekat pula nilai-nilai keadilan. Kita harus memperjuangkan keadilan di segala lini kehidupan kita. Dan oleh karena itu jemaat dikasihi Tuhan, setiap orang percaya harus mengenakan keadilan sebagai prinsip hidupnya. Yang selanjutnya, kalau kita membaca ayat ini tadi di ayat 15, selain harus mengenakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Secara khusus ini menunjuk kepada sepatu yang biasa dikenakan untuk berbaris dalam ketentaraan di Roma. Ya. Ketika seseorang mengenakan sepatu itu akan menjadikan orang itu dapat bergerak lebih leluasa dan di kaki terasa nyaman. Ya. Saya ingat dulu ketika saya masih sekolah di SMP dan SMA, setiap tahun saya menjadi peserta untuk ikut lomba gerak jalan.
Ya, baik di tingkat kecamatan sampai di tingkat karesidenan. Nah, persoalannya adalah tentang sepatu zaman saya sekolah. Ya, karena sepatunya harus sama warnanya. Dan di zaman saya sekolah, saya di kampung, pasar yang ada di dekat kami itu tidak selalu menyediakan sepatu yang bisa kita beli dengan corak dan warna yang sama. Harus mencari dengan susah payah. Dan taulah saudara-saudara, ketika saya sudah mendapatkan sepatu itu, tumbuh kepercayaan diri saya yang luar biasa untuk berbaris dengan teman-teman saya yang lain. Sepatu itu memang memberi rasa nyaman di kaki saya, tetapi di balik itu semua membuat saya percaya diri tampil mengikuti perlombaan gerak jalan itu. Nah, begitu pula dengan kasut atau sepatu yang diartikan oleh Paulus sebagai kerelaan untuk memberitakan Injil. Mengapa? Apa hubungannya kasut itu dengan kerelaan memberitakan Injil? Sekali lagi, Paulus yang paham firman Tuhan secara komprehensif, ia melihat kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 7. Di sana diberitakan tentang kedatangan seorang yang sedang berlari-lari membawa kabar damai, kabar baik, yaitu kabar selamat. Ya. Jadi orang yang bersemangat berlari-lari memberitakan kabar baik atau kabar selamat, itu adalah kabar pemberitaan Injil. Dan setiap orang percaya harus memiliki itu. Ada semangat, ada kegairahan untuk bisa memberitakan Injil kepada siapa saja yang bisa dijumpainya. Dan ini yang harus dikenakan sebagai perlengkapan senjata rohani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan hanya kaos kaki atau kasut. Dikatakan di ayat yang ke-16 itu bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya. Perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Saudaraku, perisainya tentara Romawi itu berbentuk persegi 4, begitu, dan sedikit agak lebar. Dan ini berfungsi untuk menangkis serangan yang berupa tembakan panah api. Ya. Zaman dulu peperangan menembakkan anak panah yang nyala dengan api. Dan oleh karena itu dibutuhkan sebuah perisai persegi 4 yang lebar untuk menangkis dan bahkan untuk memadamkan api dari panah itu. Dan oleh karena itu Paulus menggambarkan iman itu sebagai perisai, sebagai benteng pertahanan kita. Ketika panah api dari si jahat itu, ketika roh jahat itu datang untuk menyerang kita dengan tipu daya dan tipu muslihatnya, maka benteng terakhir yang bisa melindungi kita adalah iman kita. Seberapa kuat kita memiliki iman, seberapa tegar kita memiliki iman, ketika godaan, goncangan dari kanan kiri kita datang untuk menyerang dan ingin melumpuhkan kita. Ya. Dan oleh karena itu iman menjadi pertahanan kita. Saudaraku, godaannya banyak di tengah-tengah dunia hidup ini ya. Di saat-saat kita susah secara ekonomi, ya, ada orang yang menawarkan kemudahan-kemudahan, menawarkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang tidak halal. Ada orang-orang yang menawarkan bantuan-bantuan yang mengikat. Bagaimana sikap kita? Iman kita lah yang harus diuji di sana. Sehingga iman menjadi pertahanan kita. Imanlah yang bisa membuat kita tetap bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada manusia. Mungkin kita sedang sulit sekarang ini. Perekonomian kita tidak begitu bagus karena situasi pandemi ini. Dan ketika ada orang datang seolah-olah sebagai penolong yang baik, tetapi sesungguhnya dia ingin menjerat dan mengikat kita. Apakah kita akan membiarkan itu terjadi? Saudara-saudara, sekali lagi, kita diperlengkapi dengan senjata rohani. Kita mengenakan sabuk kebenaran. Kita baju sirah keadilan. Kita mengenakan kaos kaki kerelaan memberitakan Injil. Dan kita juga harus mengenakan perisai, yaitu iman kita. Percaya kita kepada Tuhan yang akan melindungi kita. Firman Tuhan di surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 berkata begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Di saat engkau dicobai, engkau akan diberi kekuatan.
Dan Dia akan memelihara engkau terhadap semua yang jahat itu. Dan kiranya firman ini juga menjadi pedoman dalam hidup kita. Di saat kita dicobai, kita menyandarkan iman kepada Tuhan yang akan menolong kita. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan. Kata ketopong keselamatan ini pun juga diambil oleh Paulus dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 17. Di sana ada gambaran tentang Allah yang datang kepada umat Israel untuk menolong membebaskan umat Israel yang sedang tertindas itu. Dalam puisinya, sang Nabi Yesaya mengatakan demikian. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya Tuhan. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubahnya. Wow. Yesaya menggambarkan ketika Allah datang ingin menolong umatnya. Dia mengenakan baju sirah keadilan dan mengenakan ketopong keselamatan. Berselubungkan dengan jubah kecemburuan untuk maju menyerang musuh-musuhnya umatnya. Dan dia melindungi umatnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat-ayat ini menggugah iman kita. Untuk menyandarkan hidup kita kepada perlindungan Tuhan. Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Dan Tuhanlah penolong kita. Oleh karena itu kita perlu mengenakan perlengkapan-perlengkapan rohani ini dalam rangka kita menghadapi semua bentuk tipu daya dari si kuasa roh jahat itu. Ayat 17 kita baca di sana juga ya selain mengenakan ketopong keselamatan yaitu pedang roh yaitu firman Tuhan. Jadi selain mengenakan ketopong keselamatan, Allah yang datang membela umatnya itu juga memegang pedang roh, yaitu firman Allah. Saudaraku, pedang memiliki kegunaan untuk memotong. Ya, demikian firman Tuhan yang kita baca dari Ibrani pasal 4 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman itu seperti pedang yang sangat tajam. Dia bisa menusuk, bisa memisahkan, bisa memotong segala sesuatunya. Dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan firman ada kata-kata yang namanya rema. Dan kata rema ini seringkali dipakai untuk beberapa kata yang diucapkan oleh Allah. Supaya firman itu terus bergema di dalam hidup kita. Sehingga dari rema firman itulah yang menjadi pedoman hidup kita untuk hidup berjalan dalam kebenaran firman Allah. Dalam peperangan melawan tipu muslihat roh jahat, maka firman Tuhan adalah senjata yang paling efektif untuk kita gunakan. Hal itu pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika ia sedang dicobai oleh iblis. Kalau kita membaca di Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, beberapa kali Yesus dibawa ke tempat untuk dicobai oleh iblis. Tetapi apa jawab Tuhan? Apa pertahanan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengutip kata-kata firman Tuhan secara lengkap dari kitab suci. Dan ketika firman Tuhan diperkatakan oleh Tuhan Yesus, maka iblis itu kalah dan mengelak. Inilah kegunaan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita hayati, kita resapi dalam hidup kita, kita bisa memperkatakan firman itu sebagai senjata untuk melawan tipu daya si iblis. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita perlu perbendaharaan firman Tuhan itu kita hafal dalam ingatan kita. Setidak-tidaknya kita tahu tempat ayatnya di mana. Dan ayat itu bisa menjadi referensi ketika kita sedang berhadapan melawan tipu daya iblis. Firman itu akan menguatkan kita. Firman itu bahkan akan mengalahkan musuh kita, yaitu semua tipu daya iblis itu. Nah, selain mengenakan semua perlengkapan senjata rohani yang disarankan oleh Rasul Paulus ini, ada sikap lain yang penting dan tindakan konkret yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, yaitu ayat 18 itu. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yaitu dengan berjaga-jaga dan
terus-menerus berdoa. Itu adalah pertahanan yang paling efektif di dalam kehidupan kita. Berjaga-jaga dan terus berdoa. Saudaraku, seberapa banyak di antara kita yang konsisten berdoa, punya jam doa tetap setiap hari, ya. Selain berdoa untuk makan, ya. Adakah di antara kita yang masih konsisten dengan jam doa kita? Atau setidaknya di doa puasa hari Senin dan Kamis itu. Doa adalah kunci untuk kita bisa membuka semua yang tertutup dalam kehidupan kita. Doa juga merupakan senjata andalan kita. Oleh karena itu Paulus menekankan, selain mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani ini, sikap yang penting dalam menghadapi tipu daya roh jahat adalah selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa dengan tak henti-hentinya. Ya. Sekali lagi dikatakan di ayat itu, berdoalah dengan tak putus-putusnya. Artinya berkesinambungan, terus-menerus secara konsisten di waktu-waktu yang kita tetapkan sebagai jam doa. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup dengan bersiap siaga seperti layaknya seorang prajurit Romawi yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata rohani sambil kita siap berjaga dan terus-menerus berdoa. Niscaya kemenangan akan ada di pihak kita dan roh jahat bisa kita taklukkan di bawah otoritas kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini firman-Mu menghibur dan menguatkan kami. Sesungguhnya Tuhan telah menyediakan semua perlengkapan senjata rohani yang dapat kami kenakan dan gunakan ketika kami sedang berhadapan dengan musuh kami, yaitu kuasa roh jahat. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami memahami fungsi dari semua perlengkapan senjata rohani itu ketika kami mengenakan dan menggunakannya secara efektif untuk melawan kuasa-kuasa dari si jahat. Dan di atas semuanya itu berikan kami kesiapsiagaan untuk menjaga diri kami, kewaspadaan untuk melihat gerak-gerik situasi daripada musuh kami dengan cara kami terus-menerus berdoa yang secara konstan dan tidak terputus dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam ingatan dan hati kami, supaya seluruh sidang Jemaat GKMI Getsemani memiliki kesiapsiagaan untuk berperang melawan semua tipu daya dari kuasa roh jahat. Supaya kami terlindungi dan kami beroleh kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Seperti biasa kita berdoa untuk kehidupan jemaat, terutama mereka yang masih sakit, masih lemah, kita bawa dalam doa supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Secara perekonomian kita doakan, pekerjaan usaha mereka supaya bisa berjalan lancar. Pendidikan anak-anak kita yang mau berlanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang menghadapi ujian akhir, dan yang bersiap untuk memasuki ajaran baru supaya mereka diberi semangat sukacita dari Tuhan. Kita juga berdoa untuk pertumbuhan iman kita bersama. Kita juga berdoa untuk acara ibadah raya yang perdana minggu depan di gereja kita supaya bisa berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk selama pandemi ini kita terus mendoakan bangsa negara kita, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi pandemi ini supaya bisa efektif sehingga situasi sosial bisa segera kembali pulih dan kita bisa menikmati hidup dengan kebebasan di tengah-tengah masyarakat. Kita juga berdoa untuk pergumulan beban keluarga kita masing-masing. Jangan lupa berdoa juga untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Lalu kita akhiri dengan doa Bapa kami. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian, Bila Kau yang membuka pintu. Bila Kau yang membuka pintu. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku
ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau pasti buat jalan, kau buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kumpulkanlah persembahan saudara di amplop-amplop yang sudah Bapak Ibu siapkan. Undanglah petugas kolektan atau kirimkan ke gereja di kotak persembahan di gereja, atau transfer ke rekening gereja sebagaimana seperti biasanya. Kiranya persembahan saudara menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita GKMI Getsemani. Sekarang tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Menutup ibadah ini kita akhiri dengan sebuah pujian, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Segala cita-citaku
Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidup. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Jadi milikmu, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Mari saya antar bersama-sama untuk kita masuk dalam doa dan berkat. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Jalannya ibadah hari ini dapat kami laksanakan dengan anggota keluarga kami. Kiranya hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami merasakan kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, khususnya kegiatan pekerjaan, apapun aktivitas kami di sepanjang 1 minggu ke depan. Sertailah, buatlah semua yang kami lakukan berhasil semata-mata oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Diberikan kami kekuatan dan kemenangan untuk melawan semua tipu daya iblis, supaya kami hidup sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang dikerjakan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu, yang lemah beri kekuatan, supaya mereka bersemangat dalam menjalani hidup. Dan kami menyerahkan secara khusus saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan memberkati mereka. Hadirkanlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah hidup mereka, supaya mereka terus mengingat akan semua kebaikan Tuhan dan siap menjalani tahun-tahun kehidupan ke depan dengan lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKMI Getsemani dalam pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah melimpah atas mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan kepada Allah beri puji.